Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kehormatan, disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat dan sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kemarin. Masih penasaran mungkin? Baik. Jadi Sayyidatina Fatimah ini dibisiki Nabi 2 kali bisiknya. Bisikan yang pertama menangis, yang kedua tertawa. Nah, kalau ada yang melihat seperti itu tentunya penasaran. Pun juga dengan istri-istri Nabi yang waktu itu kumpul di situ semua. Semuanya penasaran. Dan yang paling penasaran adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau bertanya, "Wahai Fatimah, apakah Rasulullah membisikkan sebuah rahasia kepadamu sehingga engkau menangis, kemudian engkau juga tertawa?" Tetapi tidak dijawab oleh Sayyidatina Fatimah. "Aku tidak akan memberitahukanmu rahasia Rasulullah." Fatimah pun kemudian pulang. Tapi rasa penasaran ini, ingin tahu ini masih terpendam. Sehingga ketika Nabi sudah wafat, pertanyaan itu ditanyakan lagi oleh Sayyidatina Aisyah. "Wahai Fatimah, aku ini istrinya. Jadi aku berhak atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebab aku istrinya. Apa yang dulu pernah dibisikkan Rasulullah kepadamu?" Nah, kemudian Fatimah menjawab, "Baiklah kalau sekarang akan saya ceritakan apa yang dulu pernah dibisikkan Rasulullah kepadaku." Jadi bisikan yang pertama kenapa saya menangis? Sebab beliau membisikkan, kata Nabi, Jibril tahun ini datang 2 kali. Jadi Jibril ini biasanya datang dalam 1 tahun sekali untuk memeriksa hafalan Al-Quran Nabi. Di bulan apa, Bu? Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi setiap tahun itu, setiap tahun Jibril datang kepada Nabi untuk mengecek hafalan dan bacaan Nabi. Tapi tahun ini, kata Nabi, Jibril datang kepadaku 2 kali untuk mengecek hafalan dan bacaan Al-Quran Nabi. Menurutku itu tidak lain adalah sebagai isyarat bahwa ajalku telah dekat. Itu kata Nabi. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sungguh sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Maka dengan kata-kata itu aku pun menangis. Sebab sebentar lagi akan berpisah dengan ayahku. Itu kata Fatimah. Jadi kenapa Sayyidatina Fatimah menangis? Karena diberitahu Nabi bahwa ajalnya akan segera datang. Itu kemudian menangis. Kemudian bisikan yang kedua. "Wahai putriku, tidak senangkah jika engkau menjadi pemimpin umat ini?" Maksudnya wanitanya, pemimpin wanita umat ini. "Kaulah yang akan pertama kali menyusulku nanti." Maka kemudian aku tertawa, senang.
karena bisikan yang kedua itu. Jadi para jamaah sekalian, ini merupakan petunjuk pasti dan isyarat yang sangat jelas bahwa ajal Rasulullah sudah sangat dekat. Saat perpisahan sudah hampir tiba. Hanya saja kemudian Fatimah merahasiakan hal ini sampai nanti Rasulullah wafat. Setelah wafat baru bercerita. Jadi tidak ada yang tahu selain Fatimah. Nah, para jamaah sekalian, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bisikan Rasulullah itu pada Fatimah? Yang pertama adalah ketika Jibril biasanya datang sekali dalam setahun. Tetapi tahun ini datang 2 kali. Untuk mengecek hafalan sekaligus bacaan Nabi. Bahwa Jibril ingin memastikan Rasulullah ketika wafat, Rasulullah ketika wafat, ketika menghadap Allah, hafalan sekaligus bacaan Qur'annya itu masih terjaga, sama persis dengan apa yang dulu pernah diturunkan kepada beliau. Luar biasa nih. Maka di sini kita ambil pelajaran, dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap tahun kan Nabi tadarus, yang menyimak malaikat Jibril. Yang menyimak malaikat Jibril. Nabi itu orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Nabi lagi. Tetapi beliau masih mengecekkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Itu pelajarannya. Tetapi beliau masih mentasheh bacaannya kepada malaikat Jibril setiap tahun. Setiap tahun. Lalu kalau kita kembalikan dengan kita ini bukan orang Arab, bukan Nabi, tapi sudah berapa tahun panjenengan tidak mengecekkan bacaan Quran jenengan kepada guru-guru jenengan dulu. Apalagi dulu gurunya, guru Qur'annya itu tidak memiliki sanad yang nyambung kepada Nabi. Pokoknya iso terus ngajar ngono. Sebab Al-Qur'an itu diturunkan secara mutawatir dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, dan sampai sekarang. Sehingga guru-guru Quran itu mempunyai sanad, mempunyai guru yang nyambung kepada Nabi. Itu kalau guru Quran. Seharusnya begitu. Jadi guru Quran itu seharusnya mempunyai sanad yang nyambung kepada Nabi. Mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, gurunya juga mempunyai guru, yang kalau diruntut ini nyambung kepada Nabi. Kira-kira begitu nggih. Sebab Al-Qur'an sekali lagi itu diriwayatkan secara mutawatir. Jadi ada sanadnya gitu. Nah, tradisi periwayatan Quran ini melalui hafalan dan semaan, bukan melalui tulisan. Tetapi kenapa dulu Al-Quran ditulis, sementara hadis tidak? Nabi ingin memastikan, Nabi ingin membedakan mana yang Quran dan mana yang hadis. Sehingga pada waktu itu, ketika Nabi masih ada, belum wafat, Nabi tidak memperbolehkan hadis itu ditulis. Tetapi Quran harus ditulis. Ngerti nggih? Nah, karena Nabi ini tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, maka ketika Al-Quran itu disampaikan Nabi, disuruh nulis sahabat itu, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ketika tulisan ini sudah selesai, kemudian disuruh baca. Kalau tulisan itu bunyinya sama dengan yang disampaikan Nabi, berarti itu Quran.
terus kemudian disuruh nyimpen. Jadi Al-Quran tidak tergantung kepada tulisan, tetapi berdasarkan hafalan dan simai. Muridnya membaca, gurunya menyimak. Kalau sudah benar, nah ini benar nih. Kira begitu. Sehingga apapun bentuk tulisan itu, ya, kalau bunyinya Quran, ya dia Quran. Seperti Al-Quran apa? Sing titik-titik niku. Braille nggih. Al-Quran Braille. Itu walaupun titik-titik nggih, mosok ngene iki Quran jare jenengan. Jenengan delok tulisan opo iki kok titik-titik iki. Walaupun itu titik-titik, tapi kalau ada yang bisa membacanya dan bunyinya seperti itu, seperti Quran, maka dia juga disebut Quran. Nah, kira-kira ngoten. Oleh karena periwayatan Quran ini mutawatir, maka sekali lagi seharusnya guru Quran mempunyai sanad yang nyambung kepada Nabi, yang sudah dinyatakan lulus oleh gurunya. Maka berdasarkan kisah di atas, jadi Nabi ini setiap tahun disimak malaikat Jibril, maka seyogyanya minimal kita ini setahun sekali itu membaca, kemudian ada yang nyimak. Lebih-lebih kalau yang nyimak adalah gurunya. Gurunya yang punya sanad nyambung kepada Nabi, lebih-lebih. Kalau enggak ya temannya. Minimal yang bacaannya kira-kira sepadan. Nah, di sini di Indonesia ini punya tradisi kalau di bulan Ramadan itu ada tadarusan. Tetapi tadarusan itu kan di situ baca kemudian pakai speaker lagi nggih. Nanti kalau ada yang salah kemudian berhenti kan susah. Bagaimana orang mendengarkan ada baca salah kemudian dibetulkan enggak benar-benar di speaker. Akhirnya yang disebut tadarus itu bukan yang kita kalau baca bulan Ramadan itu, tetapi tadarus adalah membaca satu, kemudian yang nyimak ini banyak. Ketika mereka sudah yakin bahwa yang dibaca ini benar, kemudian ditirukan sama-sama. Itu disebut dengan tadarus. Jadi bukan di bulan Ramadan itu. Kalau bulan Ramadan itu diingatkan kadang-kadang amblas kok. Kira begitu ya. Nah, sebab jika kita ini terlalu lama, jadi sudah dinyatakan gurunya lulus, tetapi sudah lama tidak disimak orang, sudah lama tidak ada yang ngontrol, maka bisa dipastikan semakin hari bacaan kita ini semakin beliot, Pak. Enggak terasa, 3 bulan gunanya hilang, gunanya pelan-pelan hilang. Kemudian nanti lama-lama ada tulisan waila, pakai waila, itu kadang-kadang dibaca waila, waila, enggak terasa, padahal artinya jauh, nggih. Waila sama waila. Waila itu artinya dan kepada, kalau waila artinya celaka. Nah, ini kan susah nanti. Kemudian ada wa'adar rahmanu dibaca wa'adanar rahmanu. Nah, ini karena lama sudah tidak disimak oleh gurunya. Kita ini sering dengar, memang sering dengar. Ada kata-katanya itu. Baca Quran itu nek grodal gradul oleh pahala 2. Grodal sama gradul. Itu guyonane nggih. Tapi memang ada hadis yang begitu nggih. Walladzi yaqra'unal Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata. Nah, maksudnya grodal gradul ini terbata-bata. Dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun, sedang dia bersusah payah mempelajarinya, lahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini rodok menghibur, grodal gradul dapat 2 pahala. Sebab kalau dihitung setengah jam yang satu dapat 1 juz, sementara dia masih dapat 1/4. Maka ya untuk memberikan apresiasi atas atas kesabarannya, maka dikasih pahala 2. Itu maksudnya.
dikasih pahala 2. Jadi orang yang membaca Al-Quran kok masih gerudal garadul, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ada syaratnya. Napa syaratnya Pak Bu? Masih sedang sibuk belajar. Nah, ngoten. Syaratnya itu ya. Kalau dia sudah berhenti belajar, sudah tidak pernah disimakkan orang, sudah tidak pernah datang ke gurunya atau disimakkan orang lain, maka dia akan terkena hadis yang satunya. Apa bunyinya? Rubba ta'lin lil Qur'an wa Qur'anu yal'anuhu. Apa artinya? Berapa banyak orang yang membaca Quran, justru Quran melaknat dia. Masya Allah. Kenapa Quran melaknat? Sebab Al-Quran tidak diberi hak-haknya. Tajwidnya kurang, panjang pendeknya kurang, fasohanya kurang, makhrajnya kurang, sifat-sifatul huruf belum mengetahui. Maka sekali lagi, kalau kita membaca Quran sementara ada yang kurang dan kita sudah posisi berhenti belajar, maka dia akan terkena ini. Yaitu berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Quran melaknat dia. Karena Quran tidak diberi haknya sebagai firman Allah. Firman Allah kok dibaca dengan ada yang salah. Terutama kesalahan yang bisa merubah arti. Seperti wa ila dibaca wa ila. Illa dibaca ila. Nah, atau panjang dibaca pendek. Itu hal-hal yang bisa merubah arti. Nah sekarang bagaimana menyiasati? Sementara kita ini hampir pasti semua itu ada hal-hal yang masih salah dalam baca Al-Quran. Cara menyiasatinya adalah kita harus terus belajar sampai nanti wafat. Jadi sekali lagi cara menyiasatinya adalah jangan berhenti belajar membaca, menerjemahkan dan belajar tafsirnya dari Al-Quran. Maka bagaimanapun kesalahan kita dalam baca Al-Quran, tetapi kalau kita masih bersusah payah dalam mempelajarinya, maka kita tetap akan mendapatkan 2 pahala. Sebab masih belajar. Tetapi ketika kita sudah berhenti belajar Al-Quran, terkena ancaman hadis tadi. Yaitu berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran melaknat dia. Sekali lagi kita kuruskan kepada Nabi. Nabi itu orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, kemudian Nabi juga masih belajar Pak, tiap tahun masih belajar. Kita bukan orang Arab, bukan Nabi, tetapi berani berhenti belajar Al-Quran. Nah ini kan jauh. Ya. Maka sekali lagi ini motivasi bagi kita untuk tetap belajar Al-Quran sampai nanti wafat. Kalau bacaannya sudah lumayan, silakan ningkat ke terjemahnya. Kalau terjemahnya sudah pernah baca semua, ningkat ke tafsirnya. Kira-kira begitu. Jangan sampai kita ini kemudian diolok-olok oleh pendeta. Jadi pendeta ngeten. Oh, apa orang Islam itu ngomong Alkitab itu palsu. Sementara dia sendiri tidak tahu arti apa yang dia baca. Lah kok dia ngomong palsu, kemudian kitabnya asli. Tahu asli dari mana wong artinya saja tidak bisa. Kok bilang asli? Sementara kami ini, para pendeta ini, orang-orang Kristen ini, itu begitu membaca sudah paham. Sebab Alkitab bahasa Indonesia. Sementara mereka mau codok tidak paham. Nah, ini buat motivasi untuk kita belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Kemudian ada janji Allah yang sangat indah ketika kita ini menyibukkan diri belajar Al-Quran. Man syaghalahul Qur'ana
Barang siapa yang menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Qur'an, sibuk nggih. Ang dzikri, sampai dia lupa tidak berzikir kepadaku. Wa mas'alati, dan dia juga lupa tidak berdoa kepadaku. A'taituhu, maka saya akan memberikan kepadanya afdhalu ma u'ti as-sa'ilina, sesuatu yang lebih utama dari apa yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Wa fadlu kalamillahi ala syairil kalami, dan keutamaan kalamullah itu di atas segala perkataan. Kafadlillahi ala khalqi, seperti keutamaan Allah di atas makhluk-makhluknya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita ini saking sibuknya belajar Al-Qur'an, kemudian sampai lupa zikir. Sebab Al-Qur'an sendiri itu zikir loh Pak. Kalau kita baca Qur'an itu zikir. Zikir yang paling bagus ya baca Al-Qur'an ini. Sebab itu surat cinta dari Allah. Kalau jenengan sering baca, maka Allah juga akan memperhatikan kita. Baik tahu artinya maupun tidak tahu artinya. Kalau orang ini sering baca, sementara dia tidak tahu artinya, maka dia akan mendapatkan kecerdasan hati. Kalau ada orang yang membaca Quran dan dia tahu artinya, dia akan mendapatkan kecerdasan logika atau otak. Jadi walaupun tidak tahu artinya, kalau sering baca, dia akan mendapatkan kecerdasan hatinya. Hatinya cerdas. Dalam bahasa Jawa itu ngerti apa yang harus dilakukan. Ada orang itu pinter, dari orang Jawa, ada orang itu ngerti. Nah, kalau dia tahu artinya, dia akan menjadi orang pinter. Kalau dia tidak tahu artinya, dia akan menjadi orang yang ngerti. Itu kalau sering membaca Al-Qur'an. Maka sebisa mungkin setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Kalau enggak sempat dibuka tok, didelok ana tulisannya apa enggak ya. Nek wis ana ono, tutup maneh, lumayan nggih. Daripada enggak ditili iblis nggih. Ngoten nggih. Jadi sekali lagi, orang yang menyibukkan diri untuk belajar Al-Qur'an, maka dia akan diberi keistimewaan oleh Allah. Allah akan memberi sesuatu yang terbaik yang pernah diminta oleh seseorang. Ngoten nggih. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, saya mengajak pada seluruh jamaah untuk selalu mempelajari Al-Qur'an sepanjang hidup kita, mulai dari cara membacanya, kemudian terjemahannya, banyak Quran terjemah sekarang. Kalau bisa cari Quran terjemah yang per kata, supaya kita kenal sedikit-sedikit. Kita sering nyanyikan lagu maca Quran sak maknane, tapi tidak pernah baca Quran yang sak maknane. Maca tok nggih. Jangan dikira kemudian membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya itu bukan termasuk tadarus. Maka untuk tahun depan, puasa depan, jenengan harus punya cita-cita. Kalau kemarin kan baca biasa. Untuk tahun depan, saya tahun ini akan bertadarus dengan terjemahannya. Nah, kan meningkat lumayan gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu belajar Al-Qur'an sampai nanti wafat. Di masjid ini ada Ustaz Rafiq kalau Ahad, bagi yang punya waktu Ahad dan panjang waktunya, di situ ada Ustaz Rafiq. Kemudian hari Selasa ada bapak-bapak, tapi waktunya pendek ya, pelan-pelan. Kemudian hari Sabtu ada ibu-ibu. Silakan mengikuti yang bisa yang mana. Kemudian di rumahnya Ustaz Haji Abdul Malik juga ada. Silakan diikuti yang kira-kira waktunya bisa. Ngoten nggih? Jam pinten? Sudah lumayan nggih, sudah lumayan lama. Kita lanjutkan bahasan tentang wafatnya Nabi pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.